Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wal ihsan wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pengajian, mari kita membaca surah Ibrahim ayat 41 7 kali ya. 7 kali. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Allah sehatkan dan afiatkan lahiriah batiniah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba terbaiknya Allah Subhanahu wa taala dan umat terbaiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Sampai di mana? Halaman 18. Oh, nomor 21. Iya. Sampai situ ya. Fabayyananya sudah belum? Atasnya. Belum, itu satu baris ya. Di atas nomor 21. Satu baris itu belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fabayyana, maka menjelaskan. Fabayyana, maka menjelaskan. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih banyak, semoga rezekinya melimpah. Yang mengaminkan juga ya Allah. Fabayyana, maka menjelaskan. An-Nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Annal isti'dad. Annal isti'dad. Sesungguhnya mempersiapkan. Annal isti'dad. Sesungguhnya mempersiapkan. Lil mauti, untuk kematian. Lil mauti, untuk kematian. Min ra'sil ilmi. Min ra'sil ilmi. Dari pokok-pokok ilmu. Min ra'sil ilmi, dari pokok-pokok ilmu. Fa'aula, maka lebih utama. Fa'aula, maka lebih utama. Ayyushtagila. Ayyushtagila, agar menyibukkan diri. Ayyushtagila, agar menyibukkan diri. Bihi, dengannya. Bihi, dengannya. Waruwiya, dan diriwayatkan. Waruwiya, dan diriwayatkan. An Abdillah bin Miswar al-Hashimi. Itu binnya 2 kali, dipakainya 1 aja ya. An Abdillah bin Miswar al-Hashimi. Di situ binnya 2 kali ya, dipakainya 1 saja. Dari Abdullah. Dari Abdullah bin Miswar. Dari Abdullah bin Miswar al-Hashimi. An Abdillah bin Miswar al-Hashimi, dari Abdullah bin Miswar al-Hashimi. Qala, berkata. Qara'a, membaca. Qara'a, membaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhil ayata. Hadhil ayata, ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Sadaqallah. Faman, maka barang siapa. Yuridillah, yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah.
ayyahdiyahu, mendapat petunjuk yashrah, dilapangkan sadrahu, dadanya. Sadrahu, dadanya, hatinya maksudnya. Sadr itu hati lapis luar, dadanya hati lapis pertama. Lil islami, kepada Islam. Waman, dan barang siapa yurid, dikehendaki ayyudillahu, ia tersesat yaj'al, dijadikan sadrahu, dadanya dayyiqan, sesak, nyesek, sesak. Harajan, sempit. Harajan, sempit. Surah Al-An'am ayat 125. Summa, kemudian qala, ia bersabda sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia bersabda, maksudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala, apabila masuk. Idza dakhala, apabila masuk. Nurul islami, cahaya Islam. Al-qalba, ke hati. Infasaha, ia terbuka. Ia terbuka. Wan syaraha, dan lapang. Faqila, maka ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW oleh para sahabat yang nanya berarti ini. Faqila, maka ditanyakan, hal lidzalika, hal lidzalika, apakah yang demikian itu? Hal lidzalika, apakah yang demikian itu? Min alamatin, min alamatin, ada tandanya. Qala, ia bersabda. Qala, ia bersabda sallallahu alaihi wasallam. Naam, iya. Naam, iya. At-tajafi, ini juga fi-nya ada dua, yang dipakai satu saja ya. At-tajafi,
mengosongkan hati, at-tajafi mengosongkan hati, an daril ghururi, an daril ghururi, dari negeri tipu daya, an daril ghururi, dari negeri tipu daya, wal inabatu, wal inabatu dan mengganti, ila daril khuludi, ila daril khuludi, kepada negeri kekekalan, pada negeri kekekalan. Wal isti'dadu, wal isti'dadu dan mempersiapkan, lil mauti bagi kematian, qabla sebelum, nuzulihi, nuzulihi sebelum datangnya, ya, qabla sebelum, nuzulihi datangnya, sebelum turun, sebelum datang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabayyana, maka menjelaskan, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal isti'dada sesungguhnya, lil mauti untuk kematian, min ra'sil ilmi dari pokok ilmu, fa'aula maka lebih utama, ayyushtagila agar bihi dengannya, waruya dan diriwayatkan, an Abdillah bin Miswar al-Hashimi dari Abdullah bin Miswar al-Hashimi, qala ia berkata, qara'a membaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhil ayata ayat ini, faman maka barang siapa, yuridillahu yang apa tadi, dikehendaki Allah, ayyahdiyahu mendapat petunjuk, yashrah dilapangkan, sadrahu dadanya, lil islami kepada Islam, waman dan barang siapa, yurid dikehendaki, ayyudillahu ia sesat, yaj'al dijadikan, sadrahu dadanya,
dayiqan sesak, harajan sempit. Surah Al-An'am ayat 125. Summa kemudian qala ia bersabda, idza dakhala apabila masuk nurul islami cahaya al-qalba ke hati, infasaha ia terbuka, wansyaraha dan lapang, faqila maka ditanyakan, hal lidzalika apakah yang demikian itu, min alamatin ada tandanya. Qala ia bersabda, na'am iya, at-tajafi mengosongkan hati, an daril hururi dari negeri tipu daya, wal inabatu dan mengganti, ila daril khuludi kepada negeri kekekalan, wal isti'dadu dan lil mauti bagi kematian, qabla sebelum nuzulihi datangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal isti'dad lil mauti min ra'sil ilmi, bahwasanya mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan kematian itu termasuk dari pokok-pokoknya ilmu. Jadi induknya ilmu, pokoknya ilmu, dasarnya ilmu, salah satunya adalah mempersiapkan diri berjumpa dengan kematian. Al-isti'dadu lil maut qabla al-maut, mempersiapkan diri berjumpa kematian sebelum kematian itu datang, itu adalah termasuk ilmu yang pokok yang harus kita pelajari, yang wajib dipelajari. Karena kita semua akan mati, maka sebelum kita berjumpa kematian, pelajarilah mengenai perihal kematian itu agar mempersiapkan diri. Penting mempelajarinya dan disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ra'sul ilmi, pokoknya ilmu, dasar yang harus dipelajari. Ya, karena negeri setelah kematian yang akan kita masuk ke dalamnya itu sangat luar biasa beratnya kalau tidak ada persiapan. Ya, contoh, setelah kematian datang akan berjumpa dengan negeri namanya alam barzakh. Apa? Alam barzakh, pintu gerbang keakhiratan barzakh itu. Artinya alam kubur. Nah, bagaimana nanti kita di kuburan? Apakah sendirian saja, nggak ada yang nemenin? Gelap-gelapan, terhimpitkah kita di dalam kuburan? Ada himpitan apa saja di dalam kuburan? Ya, tahu kita. Waktu baginda Rasulullah SAW itu mengantarkan salah satu putrinya yang wafat atau meninggal dunia masuk ke alam kubur, ya, baginda Rasul SAW itu masuk untuk menguburkan putrinya Sayyidatuna Zainab. Masuk ke kuburan itu, baginda Rasul SAW dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang khawatir. Tapi keluar dari kuburan, ya, setelah keluar habis ngurus di dalam kubur, ini naik ke atas dalam keadaan wajahnya berseri-seri.
Kemudian ditanya baginda Rasulullah SAW oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kami lihat bahwa engkau itu ketika masuk ke dalam kubur itu dalam keadaan yang sedih dan khawatir. Sedangkan ketika keluar naik dari atas kubur itu engkau dalam keadaan berseri-seri, terlihat wajahmu itu. Apa yang terjadi sebenarnya wahai baginda Rasul SAW? Ketika aku mengantarkan anakku itu masuk ke liang lahat, maka Allah tampilkan bahwasanya semua itu akan dihimpit oleh kubur. Tidak terkecuali semua manusia dihimpit. Bahkan orang soleh ya Rasul, semua. Orang soleh, orang tidak soleh, orang yang rajin sholat, yang gak rajin sholat, semua dihimpit oleh kubur. Cuma himpitan itu menjadi tidak terlalu aku hiraukan, karena putriku itu mendatangiku dan memberikan kabar ketika aku hendak naik ke atas. Itu putriku mengatakan bahwasanya aku dihimpit oleh kubur, namun dengan himpitan kasih sayang, dan itulah yang akan terjadi kepada umat Rasulullah SAW yang wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Jadi himpitan kubur itu ada dua, Bu. Semua pasti dihimpit oleh kuburan. Tapi himpitan itu ada dua. Himpitan kubur itu ada dua. Tahu dihimpit nggak, Bu? Dijepit. Dihimpit. Ya, dulu ada buah namanya buah apa itu, jepit pintu. Kecapi. Sekarang udah jarang ya, itu dihimpit namanya tuh. Digejretin gitu. Nah, itu namanya himpitan. Ya, Bu, di samping engsel pintu tuh kita taruh di situ terus diginiin, jegrek gitu. Nah, itu namanya dihimpit. Paham ya? Nah, semua itu akan dihimpit siapapun, ya, manusia. Ya, tapi himpitan ada dua. Yang pertama himpitan kasih sayang, himpitan rahmat. Yang kedua himpitan azab, siksa. Na'udzubillahi min. Siapapun yang masuk ke kubur dari manusia, karena manusia itu asalnya dari bumi, dari tanah, maka bumi itu sebagai ibu kita. Bumi yang kita pijak nih, ini sebagai ibu, karena kita awalnya dari tanah yang diambil dari bagian-bagian bumi. Ketika kita berada di atas bumi, itu seperti kangen dan rindu buminya. Seperti kita punya anak, anaknya sedang berkelana entah kemana, pulang semua pasti dikangenin, dirinduin. Mau yang bandel ya rindu tetap, namanya ibu. Ya. Mau yang baik, yang soleh, solehah, anaknya yang berbakti, rindu apalagi. Ya, dirindukan. Cuma kalau yang datangnya itu anaknya soleh, ketika dia jauh sudah berkelana di muka bumi, dia pulang kembali ke bumi lagi. Ya, ketika kembali ke bumi, dia berada di atas bumi itu. Ketika berkelana di atas bumi, dia baik perilakunya, solih, solihah. Maka ketika ketemu sama buminya, dipeluk. Nah, pelukan dari bumi itu himpitan namanya. Paham ya? Nah, pelukan kasih sayang atau rahmat itu terjadi, kerinduannya karena apa? Karena ketika berkelana anaknya itu solih dan ketika berkelana di dunia, dipeluk dengan pelukannya lembut, apa kabar sayang, sambil dibelai-belai sama kubur tuh. Tapi hati-hati kalau anaknya nakal, dipeluk juga enggak? Dipeluk tapi peluknya sambil dicubit, sambil dijitak. Kalau anaknya kemana aja lu, emak cari-cariin begitu ya. Badung amat, datang-datang mana kotor banget begitu ya.
Tapi kalau anak yang datangnya itu solih, solihah, bercahaya wajahnya, berseri, ibunya pun senang gitu menerimanya. Nah, gimana rapotmu nilainya ketika sekolah di dunia? Alhamdulillah Bu, rapotnya nilainya bagus. Mana ibu lihat? Oh iya, nilainya 9 semua ya nak, alhamdulillah. Oh 100 semua, Masya Allah. Sini sayang, dielus, dibelai ya. Datang saja anaknya, bajunya udah kotor, coret-coretan, kena pilok semua. Halo, naudzubillahimin. Ya, mana habis jatuh karena habis tawuran. Wah, luar biasa. Masuk dia datang, kemana aja kamu? Sini. Ya. Berapa nilainya? Bu, nilainya minus semua. Bukannya nol lagi, nilainya minus semua. Wah, dicubitin. Makanya ibu bilang juga yang benar belajarnya, betul? Ah, ini kondisinya begini. Maka semua pasti dihimpit, semua pasti dipeluk lagi oleh kubur. Yang menjadi pelajaran bagi kita, maka jangan lupakan berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari azab kubur. Syekh Syakik bin Ibrahim rahmatullah alaihi itu berkata, yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad, bahwasanya manusia itu semuanya akan dihimpit ya oleh kubur. Maka barang siapa yang mengingat itu kubur dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Berapa kali? 5 kali sehari semalam dia ingat kubur, maka kuburnya akan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi raudhatun min riyadil jinan. Dia ingat kubur nih, ingat Ibu Pertiwi. Ya, di mana tempat dia kembali ke kuburan nanti. Dia ingat sehari 5 kali, maka kuburnya akan menjadi riyadun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Tapi kalau orang itu nggak pernah ingat dalam sehari semalam 24 jam ingat apa? Kubur, maka kuburnya akan berdoa kepada Allah dan dia akan menjadi hufratun min hifarin nir. Na'udzubillahi min ya. Apa itu? Lubang dari lubang-lubang api neraka. Na'udzubillahi min. Kapan kita mengingat kubur? Sholat. Kenapa 5 kali? Karena sholat sehari 5 kali. Di dalam tahiyat akhir kita diajarkan berdoa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Allah melindungi kita dari azabku. Paham maksudnya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kan kita baca itu ya, insya. Bahkan itu Raja Harun ar-Rasyid yang sezaman dengan Syekh Abu Nuwas, yang sama-sama belajar kepada Imam Malik. Imam Maliki ya, gurunya Imam Syafi'i juga. Ya, Raja Harun ar-Rasyid itu sama bareng muridnya Imam Maliki dengan siapa? Syekh Abu Nuwas, Abu Nawas. Itu Raja Harun ar-Rasyid kalau anaknya sholat kemudian di tahiyat akhir dia tidak membaca doa semacam tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Anaknya ketahuan gak baca itu, suruh diulangi lagi. Salatnya diulangi lagi. Ya. Dan ulama-ulama terdahulu pun demikian, mengajarkan santri-santrinya wajib dibaca itu, karena orang yang ingat kubur sehari 5 kali, artinya dia kuburnya akan berdoa di hadapan Allah dan akan menjadi raudhatun min riyadil jannah, jadi taman-tamannya surga. Tapi orang yang lupa, artinya dia nggak sholat tuh, atau sholat tapi nggak baca, artinya nggak ingat sama kubur.
Nah, kita jangan sampai baca mah baca, cuma hatinya lalai, pikirannya kemana? Mana? Kita baca nih Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, tapi lupa. Ingatnya sama apaan? Ingatnya sama ayam goreng, udah matang apa belum? Halo? Ya, mending amat ayam goreng, Bu. Ya, daging on cuma tahu itu udah matang apa belum? Ya. Maka artinya apa? Setiap kali kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, betul-betul hatinya menghadap kepada Allah, minta dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ini, kenapa di situ Allahumma inni a'udzubika, kita minta dilindungi dari azabku kubur, karena potensinya besar. Di azabnya kita tuh betul enggak? Coba lihat diri kita, dosanya banyak enggak? Artinya potensi di azabnya besar enggak? Besar. Nah, kalau kita diberi anugerah oleh Allah perlindungan dari azab kubur, pasti dilindungi karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, minta kepadaku, pasti aku kasih. Tapi dia nggak pernah berdoa itu, ya wajar saja diazab di kuburnya. Betul? Ya. Jadi jangan lupa setiap sholat di akhir sebelum salam pada tahiyat akhir, maka kita baca doa itu insya Allah. Pak Ustadz, mohon maaf. Silakan. Bukan di akhir sebelum salam, kalau pas doa boleh nggak? Boleh, habis sholat misalnya ya. Iya. Boleh. Cuma doa yang terbaik, yang paling cepat ijabahnya, yang Allah letakkan qabulnya paling cepat itu di dalam sholat. Boleh-boleh saja, misalnya selesai sholat baru dibaca gitu ya. Boleh. Silahkan. Tapi doa yang paling baik dan paling cepat ijabahnya yang sampai ke hadirat Allah itu Allah letakkan di dalam ibadah sholat. Faham ya? Oh, ditaruh di tempat sholat di depannya doa itu. Nanti kan kebaca tuh lagi tahiyat. Oh gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min azabil qabri, dari azab kubur, wa min azabin nari, dan dari siksa atau azab neraka, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal al-masih. Amin ya rabbal. Ya, itu doanya. Catat. Allahumma insya Ustaz, langsung di nyambung ke yang mulikal kursi. Oh, bagus sekali kalau ditambahin itu. Ya, betul. Jadi urutannya itu habis sholawat Ibrahimiyah. Tahu sholawat Ibrahimiyah? Ya, hafal semua insya Allah. Ya, apa sih sholawat Ibrahimiyah tuh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bacaannya tuh Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta.
Baru Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Dinik boleh, ta'atik juga boleh. Beda riwayatnya saja, ya. Itu urutannya. Habis ya muqallibal qulub ada lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Pernah disampaikan enggak? Belum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terjerumus, ya, tenggelam dalam lautan hutang. Saking pentingnya nggak boleh punya utang tuh, sampai diletakkan doa itu oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah sholat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Itu ada hafal tadi. Berarti udah insya Allah. Ya. Ikuti ya. Habis ya muqallibal qulub ini dibacanya. Jadi tadi kan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kan itu udah ya. Ini habis ini nih baca doanya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami pakai sin ya, minal ma'sami abatasa minal ma'sami wal maghrami. Maghram ya, maksam, mim sama mim, maksami ya, wal maghrami. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal ma'sami dari berbuat dosa. Dari berbuat dosa. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari berbuat dosa. Wal maghrami, dan tenggelam di dalam lautan hutang. Hutang kepada Allah, hutang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hutang kepada manusia, hutang sama jin, hutang sama hewan, sama tumbuhan. Kita nggak punya hutang sama mereka semua. Amin ya rabbal. Insya. Ini dibaca berapa kali Ustaz? 1 kali. Kali aja. Ya. Karena beratnya itu nanti kalau ditagih hutang kita nggak bisa ngembaliin kalau di sono ya, kecuali amal kita yang diberikan. Betul? Ya. Itu doanya. Baik. Itu kapan saja itu adalah bentuk berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kapan saja. Misalnya kita ingat, baginda Rasulullah SAW itu tuh baik banget kepada kita ya. Ternyata kita diperhatikan terus oleh Rasulullah SAW. Kita ingat begitu, baca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bima huwa ahlu. Ya. Ketika kita habis salawat, ya Allah, sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah penuh dengan rahmat darimu. Ya, salawat itu kan memohon rahmat, memohon ampunan, memohon keselamatan, memohon keberkahan dari Allah untuk Rasulullah SAW itu salawat. Rasul SAW sudah penuh dengan itu. Kita hanya mengharapkan apa? Cucuran kalau keluberannya. Ini ibarat minum, gelas ini udah penuh nih dengan rahmat kasih sayang Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Kita minta lagi sama Allah agar terus menerus melimpahkan rahmat,
artinya rahmatnya nanti netes ke kita. Amin ya rabbal. Ya, kita dapat curahan itu. Dan kita ingat itu karena Allah memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita membaca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Nah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil hisab, di mizan selalu nungguin umatnya. Ya. Kalau ada umatnya yang berat timbangan kebaikannya itu kurang, artinya timbangan yang buruknya itu lebih berat, itu surbannya dilempar. Kemana? Ketimbangan kebaikan, sehingga jadilah berat timbangan kebaikannya dan selamatlah umatnya itu. Kita kan umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ingin berterima kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca lagi jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ya. Mau ma huwa ahlu, mau bima huwa ahlu, boleh silakan. Gitu ya Bu ya. Kalau pengen berterima kasihnya banyak, ya banyak bacanya. Kalau cukup sekali, nggak apa-apa sekali. Ya, paham ya? Misalnya kita pengen berterima kasih kepada Allah dengan terima kasih yang banyak, ya alhamdulillahnya yang banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pengen terima kasih yang banyak sama Allah, bersyukur yang banyak kepada Allah. Pengen terima kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bacanya. Paham ya? Pengen terima kasih sama Rasulullahnya yang banyak sampai 100 kali, bagus sekali. Ya. Alhamdulillah, semakin banyak dibaca semakin bagus. Itu pun juga jazallahu anna. Semoga Allah membalas dari kami, ya, Sayyidana untuk pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima huwa ahlu, terhadap apa-apa yang telah beliau itu berikan, ya, sehingga pantas itu balasan dari Allah untuk beliau, untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membalasnya itu. Kalau kita mau terima kasih kepada manusia yang lain, jazakumullah ahsanal jaza. Kalau banyak orangnya. Kalau satu orangnya dan itu laki-laki, jazakallahu khairan misalnya. Jazakallah ahsanal jaza, boleh. Kalau satu orang perempuan, kita ingin berterima kasih kepada satu orang perempuan, jazakillah ahsanal jaza. Jazakillah khairal jaza. Ya, boleh. Dua orang yang kita ingin berterima kasih kepadanya, jazakumallah, ya, ahsanal jaza, jazakumallah khairal jaza. Gimana Pak Ustadz kalau kum aja semua? Boleh. Karena dalam dirinya ada dua malaikat raqib dan atid. Dalam dirinya ada saudaranya juga, ya. Ada saudaranya juga. Paham ya? Nah, ada lagi hadirin? Izin Pak Ustaz. Boleh. Pak Ustaz, bagaimana kalau doa-doa yang barusan Anda ucapkan itu Pak Ustaz? Pak Ustaz buat selembar kertas Pak Ustaz. Oh begitu. Iya. Insya Allah. Mohon doanya biar sehat luang waktunya sehingga kami dapat ngetik ya apa yang di itu nanti insya Allah di print gitu ya. Mohon doanya dari semua. Baik sekali Ibu sarannya, terima kasih banyak. Jazakillah ahsanal jaza. Tuh begitu. Berterima kasih sama-sama manusia. Kalau kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ahlu, ya, bima huwa ahlu. Ada lagi Ibu? Ini baru satu baris yang kita dijelaskan ini. Yang baru dijelasin yang mana tadi? Baru satu baris ya. Kan tadi yang dibaca banyak ya. Fa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annal isti'dada lil mauti min rasil ilmi faula ayyushtaghila bi. Ya, baru itu kita harus sibuk mempelajari ilmu, mempersiapkan
kematian, baru itu yang dijelasin. Yang bawahnya nih nomor 21 belum. Insya Allah kalau Allah izinkan kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, baru menjelaskan, kita pelajari apa yang kita baca barusan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kami rasa cukup, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.